Kemudian kalau lupa kami sampaikan kepada para pengurus FKMTI, kami perkenalkan kalau Bapak yang tengah ini adalah Pak Supardi Budianto, adalah sebagai Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Kemudian di sebelah kanan yang agak gendut, agak subur, maaf ya Pak, adalah Pak Agus Mulya sebagai sekjen. Jadi mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan update terbaik bagi perkembangan kasus tanah kita, karena selama ini dari semenjak setelah munculnya COVID itu kita kan nggak ada pergerakan apa-apa ya. Cuma terakhir di hari Selasa tanggal 10 kita melakukan audiensi dengan kantor pertanahan Jakarta Pusat, pertanahan pusat. Nah, untuk itu tidak berpanjang kalam, sebelum dari Pak Budi akan memberikan update terkini perkembangan segala macamnya, terlebih dahulu dari kami Pak Bang Ropi. Kalau Pak Ropi ini sebenarnya warga dari RW 01. Jadi Pak Ropi ini sebenarnya yang selama ini diedukasi dan mengikuti perkembangan dari MKTI. Untuk itu pada Bang Ropi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mewakili dari tim FKWB kecil yang saat ini diserahkan untuk memonitor lah istilahnya, atau mengedukasi kasus tirai. Sedikit saya ceritakan biar kita lebih memahami kasus tanah kita sendiri dan memahami sebenarnya kepemilikan kita tuh apa sih gitu. Karena selama ini kan nanti ujungnya kita akan berhadapan dengan BPN, yang artinya mereka mempunyai kapasitas atau wewenang untuk menanyakan sebenarnya warga kita itu punyanya apa sih gitu. Nah, itu yang terkadang kita cuma bisa ada pihak lain juga yang mengklaim selama ini, yang banyak akhirnya timbul sengketa di tanah kita sendiri gitu. Jadi awalnya saya sedikit cerita, di tahun 1936 itu sebenarnya tanah tirai atau yang disebut Gendong Perbonding nomor 5152 itu 5157 itu memang awalnya dimiliki oleh Jaisah, Raisah, Ratisah. Tapi di samping itu sudah ada warga lain yang juga menempatinya di 1936. Dari dasar itu berkembangnya waktu, akhirnya timbul permasalahan itu awalnya sejak timbulnya sertifikat M10, M11. Sebenarnya awalnya itu bukan sertifikat tapi buku tanah, yang dimana itu dibuat oleh ahli waris, yang akhirnya timbul putusan PN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 537 dan 538 yang dibenarkan oleh ahli waris. Dan putusannya itu adalah membatalkan surat-surat tanah atas nama Najib bin Mi'um TS. Itu yang harus kita pahami bersama dulu untuk masalah perdatanya ya. Dan pada tahun 1976 ahli waris pun juga mengajukan tuntutan atau gugatan secara pidana di nomor 12, akhirnya dimenangkan kembali oleh ahli waris, yang dimana nomor putusannya itu 1263 garing PDT garing 1976. Pengadilannya itu Jakarta Barat dan Selatan, yang dimana amar putusannya itu bahwa keluarga Najib bin Mi'um itu memalsukan akte otentik. Artinya di sini bahwa
sertifikat 1011 itu proses pendaftarannya itu cacat hukum atau cacat administrasi, yang dimana walaupun ada asas pendaftaran tanah itu beritikat baik, tapi ada asas juga keterbukaan, kesederhanaan, terang dan tunai, yang dimana prosesnya sendiri itu patut diduga dan akhirnya dibuktikan secara di pengadilan bahwa ada barang atau subjeknya tersebut proses pendaftarannya itu tidak sah karena tidak melibatkan ahli waris dan bukan haknya. Dan selanjutnya itu akhirnya di tahun 1999 ada keputusan dari Pak Hasran Basirudin waktu itu Menteri Agraria yang menyatakan bahwa ada pemblokiran SHM 1011 yang ternyata sudah diperalihkan atas nama Budi Soeharto Halim, dan situ sudah dibatalkan atau diblokirkan. Dan akhirnya timbul lagi tanpa sepengetahuan kita semua di tahun 1992 muncul lagi nama sertifikat M10 M11 atas nama Najib bin Miung CS, yang dimana kita ketahui bersama di tahun 2015 kita sempat ada gelar perkara atau diundang awalnya itu dari pihak PT Bintang ke BPN, yang mungkin sebagian warga sudah mengetahui. Dan selanjutnya saya sedikit cerita saja. Saat ini yang proses yang sudah kita jalani ini berawal dengan kita bergabung dengan FKMTI, yang dimana FKMTI ini mempunyai payung hukum, yang artinya kan kita FKWB ini merupakan salah satu anggotanya. Melalui edukasi dan bimbingan mereka, kasus kita diprioritaskan dengan mengajukan ke beberapa instansi seperti di Saperpungli awalnya, terus ke BPN Pusat, ke Sekretariat Negara, kantor staf presiden, yang dimana akhirnya pada tanggal kemarin tanggal 10 itu kita mendapatkan audiens, mendapatkan jawaban yang selama ini kita tunggu. Dasarnya kita juga kan waktu sebelumnya itu saya mewakili warga itu sempat ditanya sama pihak BPN, kita arahnya mau kemana, apa yang diminta sama kita. Nah, sebelumnya saya pun sudah bersurat ke BPN Jakarta Selatan menanyakan mengenai PTSL 2018, yang dimana mendapat jawaban bahwa kita masuk di klaster K3, artinya berkas tidak lengkap. Yang dimana kita pertanyakan berkas apa yang tidak lengkap. Nah, sebenarnya kalau dari klaster K3 itu kita bisa menjadi K1, artinya sertifikat kita atau hak atau perjuangan kita untuk mendapatkan hak kita atas tanah kita berupa sertifikat itu sebenarnya mempunyai celah atau pintu selebar-lebarnya. Cuma tadi dari dasarnya mereka itu kan harus berdasarkan dari dua. Satu itu data fisik dan data yuridis. Itu merupakan peraturan-peraturan yang memang regulasinya dari pihak BPN. Yang dimana kita harus paham juga bahwa undang-undang yang dipakai masih sekarang itu UU PA nomor 5 1960 dengan turunannya PP 10 nomor 61. Nah, sekarang berlakunya ini kan PP yang dipakai oleh BPN ini kan nomor 24 1997. Artinya kepemilikan kita yang masih berupa surat jual beli, tapi kita harap kalau bicara surat jual beli itu udah termasuk akte, biar dipahami bersama. Jadi kita nggak usah takut juga gitu. Kalau ditanya kita kepemilikan apa, kepemilikan nama, akte atau surat jual beli, berdasarkan apa juga. Kita kan sudah lama di sini dengan adanya domisili dari orang tua kita, ditambah kita juga
sebagai warga negara yang baik membayar pajak, ditambah lagi dengan adanya kita penguasaan fisik yang itu secara otomatis dengan adanya aturan regulasinya BPN kita memang mempunyai poin-poin plus. Nah, tinggal tadi kita ada sedikit yang harus kita selesaikan, yaitu data yuridis yang dimana pihak-pihak lain yang selama ini masih mengklaim. Saya membacakan beberapa pihak klaim yang mengklaim tanah Kirai. Salah satunya itu masih atas nama Tanu Wijaya, yang mereka merasa menjual belikan dengan masih menggunakan nama Chan Hussein dengan Sugiarto Budi Halim, yang memang sudah ada LP atau laporannya di tahun 1985. Mereka tidak hadir waktu di BAP. Selain itu ada juga namanya Robin Wiranegara, itu mengklaim bahwa tanah Kira ini merupakan tanah dari ahli waris dari keluarganya Wiranegara. Satu lagi ada juga dari ahli waris namanya, saya nggak tahu nih cucunya siapa, cuman tertulisnya di BPN ini ada namanya cucu dari Jaisah. Artinya di sini kita berjuang nih nggak cuma sendiri, yang dimana pihak-pihak lain itu mereka juga mempunyai data. Cuma kita punya poin kemenangannya adalah bahwa kita selama ini masih menguasai secara fisik. Ditambah lagi ada kita membayar pajak. Dengan ada kepemilikan lama, otomatis kita bisa bersama-sama tadi dengan kepunyaan atau kepemilikan kita ini bisa membuktikan atau menunjukkan ke BPN bahwa kita memang sebagai pemilik sah dari tanah-tanah yang kita saat ini kita sudah mendiami. Di samping itu juga saat ini kan mungkin sudah ada yang memahami adanya undang-undang baru Omnibus Law pasal 125 sampai 135 yang dimana dimunculkan ada bank tanah. Di situ undang-undang ini sudah disahkan oleh Jokowi. Jika kita dianggap tidak mempunyai surat atau kepemilikan sertifikat, itu nanti dianggap tanah negara dan bisa diambil oleh negara. Akan tetapi itu nggak segampang itu juga, jadi nggak usah khawatir, gitu loh. Saya sedikit memberi gambaran bahwa bank tanah yang sekarang digembar-gemborkan, mungkin ada pertanyaan dari warga nantinya, bahwa itu kan baru rencana ya, artinya itu baru undang-undang dan belum bisa dilaksanakan karena juga undang-undang itu turunannya harus ada PP, ada pelaksanaan implementasinya. Di samping itu juga kita harus tadi kita punya kekuatan bahwa penguasaan fisik yang selama ini selama lebih dari 20 tahun itu memang sudah ada di peraturan Perkaban nomor 9 1999 yang merupakan regulasinya dari BPN, termasuk dari nomor 24 tahun 1997 mengenai PP soal pendaftaran tanah. Dan sekarang ini yang saat ini bapak-bapak kenapa kita kumpul, karena saya ingin menjelaskan bahwa kemarin pada saat audiensi itu kita dipertanyakan mengenai mana bukti kita soal putusan pengadilan yang dimana saat ini kan memang dipegang oleh ahli waris. Nah, saat ini yang kita pegang ini kan hanya fotokopi. Nah, kalau nanti gelar perkara itu dimana diwajibkan atau memang harus juga sudah jadi keharusan bahwa kita bisa menunjukkan ini loh bukti
asli. Saat ini kan saya cuma pegang fotokopi. Nah, kalau saya bicara mewakili ini, kadang saya disangka calo. Di saya sih juga terus terang, kadang kalau seperti itu, saya bilang loh, saya nggak calo, saya tinggal di situ sudah lama. Orang tua saya, kakek saya tinggal di situ. Cuman karena tadi putusan ini merupakan dari ahli waris yang dimana ada 3 nenek ini, nah, kita kan harus menunjukkan ke BPN. BPN prinsipnya tadi mereka selalu berpegangan dengan SOP atau regulasinya. Nah, sekarang kita kan bicara tadi teknis dari apa yang dimau dari pihak BPN. Karena walaupun gimana badan atau departemen yang masih punya wewenang kementerian ini untuk menerbitkan atau mencatat atau juga mengeluarkan itu masih BPN. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mengikuti aturan main mereka dulu. Tapi juga kita harus juga punya strategi sendiri selain dari putusan 537 538 yang saya sebut ini adalah putusan perdata. Saya tegaskan, ini putusan perdata. Perdata itu yang amar keputusannya kita harus memahami juga. Ini membatalkan sertifikat M10 M11 atau cuma surat tanah atau berupa akte. Karena di sini kalau cuma putusannya hanya memutuskan atau membatalkan akte, artinya sertifikat tetap jalan. Nah, makanya di tahun 1976 ada putusan pidana yang dimana tadi amar putusannya itu memalsukan akte otentik, plus ada amar putusannya ditambah bahwa membatalkan semua surat-surat atas nama Najib bin TS dan dibebankan, serta ada putusan untuk memenjarakan yang kurang lebihnya selama 6 bulan atau sampai setahun dan didenda dengan biaya waktu itu masih sekitar 10.000, dan itu sudah dilaksanakan. Cuma di sini ada catatan dari pihak panitra atau pengadilan bahwa orang tersebut tidak berada di tempat. Ada catatan ini, dan ini sudah ada juga catatan dari kelurahan waktu itu. Lurahnya enggak kelihatan, lurahnya tulisannya enggak. Oh, Agus Abdillah. Ini putusannya ada Agus Abdillah. Dan saat intinya dari yang saya jelaskan semua bahwa saat ini yang kita perlukan adalah tadi salinan aslinya, yang saat ini tadi putusan dari pengadilan negeri perdatanya pidana, plus nanti kita akan minta salinan dari Kementerian Hasan Basindudin, plus sama kita putuskan untuk minta juga salinan fatwa pengadilannya yang membatalkan bahwa Najib bin Bi'ung itu bukan keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam putusan pengadilan ini. Itu yang bisa kita buktikan. Artinya kita punya bukti 4 yang bisa nanti membantu kita membuktikan ke BPN bahwa ini kita sah gitu. Itu aja bapak-bapak yang bisa saya jelaskan ya. Insya Allah sih kalau memang kita dengan bisa membuktikan ini, insya Allah tadi dari PTSL yang dimasukkan kelas K3, artinya berkas kita bisa lengkap di situ. Itu yang bisa kita tadi arahnya ke situ. Yang dimana juga dari pansus waktu ada pansus dari DKI itu juga memang nanti akan ada kelanjutan dari PTSL yang kita perjuangkan selama ini. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya serahkan lagi ke moderator untuk acara selanjutnya.